Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Preti Novianti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pendidikan multikultural. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rani Renaldi. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya yang akan mempresentasikan selanjutnya, itu Justika Desiana. Nah, di sini saya akan menjelaskan suku Bugis atau lebih dikenal dengan suku Makassar, tentang suku berdasarkan garis keturunan ayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah suku Bugis Makassar atau suku Makassar. Kerajaan Makassar itu muncul pada abad ke-12, 13, dan 14. Berdiri di kerajaan Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo. Dan diawal dengan krisis sosial di mana orang saling memangsa laksana ikan kerajaan Makassar, Goa, kemudian mendirikan kerajaan pendamping, yaitu kerajaan Tolo ataupun Talo. Tapi dalam perkembangannya kerajaan kembar ini, Goa dan Talo, kembali menyatu menjadi kerajaan Makassar. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan suku Bugis dan penyebarannya, atau suku Makassar dengan penyebarannya? Suku Bugis merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Ciri utama sekelompok etnik ini adalah berasal dari adat istiadat. Sehingga pendatang Melayu ini Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan perdagangan di kerajaan Goa yang telah terakulturasi, juga dikategorikan sebagai orang Bugis karena peradaban tersebut. Kini orang-orang Bugis menyebar pula di berbagai provinsi di Indonesia, dan juga di berbagai wilayah Indonesia seperti Provinsi DKI Jakarta, Papua, Kalimantan Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, dan ada di luar negeri ataupun negara Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan kebudayaan Bugis Makassar. Dalam sistem kebudayaan kehidupan masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, siri adalah salah satu bentuk pranata susila atau sosial yang dianggap cukup tabu oleh masyarakat di daerah ini. Begitu tabunya masalah siri ini dapat sistem kehidupan kemasyarakatan semesta, termasuk antaranya adalah siri sebagai upaya prevensi terjadinya delik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Bahkan sampai kepada bernegara sekalipun, karena siri ini dianggap sebagai pandangan hidup, dan seolah-olah masalah itu ditaati sebagai suatu undang-undang. Jadi siri ini merupakan suatu peraturan adat istiadat yang melekat pada kerajaan ataupun masyarakat Bugis atau Makassar. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa ciri khas budaya Bugis Makassar. Antara lain memiliki gelar yang sangat singkat, yaitu Andi. Kemudian pakaian adat yang memiliki ciri khas yang tersendiri, perbedaan tersendiri antara lelaki ataupun perempuan. Memiliki alat musik tradisional. Rumah adat memiliki ciri khas tersendiri dari model dan arsitekturnya. Hampir seluruh orang Bugis beragama Muslim ataupun yang merupakan pengaruh dari Aceh pada masa kerajaan Goa. Kemudian memiliki tari khas dari Sulawesi Selatan. Kemudian memiliki bahasa khas suku Makassar. Selanjutnya memiliki senjata tradisional khas suku Bugis Makassar, dan memiliki lagu suku Bugis Makassar. Kemudian arti gelar Andi di suku Bugis Makassar adalah Andi merupakan suku Bugis menandakan gelar keturunan bangsawan. Gelar Andi ini diletakkan pada nama depan setelah nama yang diberikan oleh kedua orang tua. Diciptakan Belanda untuk menandai kaum bangsawan yang terpelajar. Istilahnya orang Bugis itu yang memiliki gelar Andi ataupun nama marga Andi itu memiliki keturunan kebangsawanan atau memiliki keluarga yang menjadi suatu panutan di daerah itu. Kemudian pakaian tradisional suku Bugis Makassar. Pakaian adat suku Bugis Makassar merupakan pakaian adat yang sangat khas. Pakaian adat untuk laki-laki itu sangatlah simpel menurut saya di sini. Dia menggunakan pada kain sarung khas Sulawesi, menggunakan baju
yang adaptasi dari baju koko seperti jas, kemudian mengenakan aksesoris sedikit di bagian saku depan, menggunakan sorban ataupun ikat pinggang sebagai penguat dari sarungnya, kemudian menggunakan peci. Selanjutnya pada adat baju adat Bugis perempuan, yaitu sangat simpel sekali, menggunakan baju yang dikulturalisasikan atau perkembangan dari baju daerah tersebut dibuat sedemikian baik yang merupakan jingga memiliki arti pakai anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Kemudian bawahan pakaian suku Bugis untuk wanita itu menggunakan kain ataupun kain sarung khas Sulawesi Selatan atau suku Bugis Makassar. Kemudian alat musik tradisional antara lain adalah kecapi, suling, gendrang, dan siliring. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Justika Desiana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justika Desiana. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Randi Renaldi. Di sini saya akan membacakan rumah tradisional, yaitu bentuk rumah Bugis Makassar biasanya memanjang ke belakang dengan tambahan di samping bangunan utama dan bagian depan. Masyarakat Bugis Makassar menyebut bagian ini dengan sebutan lego-lego Bugis dan dego-dego Makassar. Secara arsitektur, bangunan rumah adat Bugis Makassar memiliki beberapa bagian penting seperti tiang utama, benteng tetangga. Tiang utamanya terdiri dari 4 batang setiap barisnya. Rumah adat Bugis Makassar biasanya dimiliki kolong-kolong sehingga dikenal dengan nama rumah ranggung. Di sini ada pula agama dan kepercayaan suku Bugis Makassar. Masyarakat suku Bugis dengan segala kebudayaan dan adat istiadat juga memiliki sistem kepercayaan. Kepercayaan suku Bugis yang banyak dianut sejak abad ke-17 adalah Islam. Islam dibawa oleh para pesiar dari daerah Minangkabau. Tari tradisional. Tari tradisional adalah sebuah tarian yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, memiliki makna tersendiri. Para penari tradisional Makassar memakai baju bodo, tope, sarung yang berbagai macam corak atau corak dan warnanya. Ada pula tari padupa. Tari padupa memiliki tarian tradisional Bugis Makassar yang ditunjukkan untuk memberi kata sambutan tamu atau pejabat yang hadir dalam suatu acara. Tari paroga. Tari paroga merupakan jenis permainan yang dibawakan oleh 6 orang laki-laki menggunakan pakaian adat pasapu dipadu dengan baju kantiu dengan celana baroci. Ada pula tari pakarena. Tari pakarena merupakan tarian tradisional yang dibawa oleh perempuan mengisahkan sebuah mitos mengenai perpisahan penghuni Boting Langi negeri Kayangan. Dan bahasa khas suku Bugis Makassar. Bahasa Bugis adalah salah satu dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Bahasa tersebut banyak dipertuturkan di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Maros, Pangkep Baru, Majene, Luwu, Sindenreng, Rapang, Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Pinrang, Kota Parepare, serta sebagian Kabupaten Enrekang, Majene, dan Bulukamba. Senjata tradisional suku Bugis Makassar. Bodik atau bedek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dengan Makassar. Ada pula senjata tradisional suku Bugis Makassar. Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter, seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Dan sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Turi panjanji rilino kariwata kalemu nyulepurani totoku tosi padua si untuk muri panjanji rilino tudang riwata kalemu letu japana rilino si padua ma ceru tapamu tapaku si rupana dena pada iya rawatan jana topuri si toto matamu na mataku alo siri polo dua mapada bunga si bawa wadauna alemu aleku pada udani tori masih di tanrana si toto. Muri panjanji rilino tudang riwata kalemu letu capana rilino si padua materu tapamu natapaku si rupana dena pada iya rawatan nana tempuri si toto matamu na mataku alo siri polo dua mapada bunga si bawa dauna alemu aleku pada udani tori masih di tandana si toto alemu aleku pada udani tori masih di tandana si toto. Terima kasih.